walking through the forest with blood on our hands. We got lost in search of foreign lands where we could be free. What is up guys, hari ini kita akan menelusuri 3 lokasi yang ada di Kediri. Tiga kearifan lokal yang ada di Kediri, yang nantinya akan kita pilih salah satu yang tepat, yang bisa dijadikan untuk materi mulok atau muatan lokal. Nah, nanti rencananya kita akan pergi ke, yang pertama kita akan pergi ke Candi Tegowangi, yang kedua kita akan pergi ke pengrajin batik yang ada di Kediri, dan yang terakhir adalah kita akan pergi ke Monumen Simpang Lima Kebon. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja kita berangkat. In search of foreign lands where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint, I'm one of God. Baiklah, kita sudah sampai di Candi Tegowangi dan ternyata candinya tutup. Ya, tutup untuk umum. Nah, ini mungkin karena sekarang lagi usumnya virus corona, jadi kita tidak bisa masuk. Itu candinya ada di sana itu. Coba kalian lihat. Tempatnya rindang banget guys, di sini. Enak sebenarnya kalau dibuat main-main. Lucu. Oke, karena candinya tutup, jadi sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya. Kita ke tempat pembuatan batik yang ada di Kediri. Let's go. Baiklah guys, kita sudah sampai di kita yang kedua, yaitu tempat pembuatan batik Joglo Suminar Batik Desa yang ada di daerah Pare. Ini batiknya ini asli loh, apa itu motifnya itu asli dari Kediri. Ini ada banyak motifnya, ada motif Kusuma Wicitra, motif Plata, dan motif Tonggalaji. Selanjutnya kita coba dokumentasikan masuk. Tell your whole family I heard you cheated, and that I know that you dipped without a word or a reason, and that it wasn't you. Karena sekarang hari Minggu, jadi para pekerjanya dirumahkan. Untuk itu kami datang ke sini hanya untuk mendokumentasikan motif-motif batik yang ada di sini. Nah, di sini ada beberapa motif batik Suminar. Coba kalian lihat. Harganya rata-rata motif batik Suminar itu seperti menggambarkan alam ya. Ini ada motif seperti daun-daun. Ini ada motif nanas. Baiklah, kita sudah selesai mengeksplorasi mengenai toko batik yang ada di Kediri. Tulisannya kuala ya, Joglo Suminar Batik Desa. Sekarang kita berada di Monumen Simpang Lima Kediri. Simpang 5
atau Simpang Lima Gumul. Monumen Simpang Lima Gumul ini sudah menjadi landmarknya Kediri sejak tahun 2012. Oke. Monumen Simpang Lima Gumul ini yaitu meniru arsitektur yang ada di kota Paris. Monumen aslinya yang ada di Paris itu bernama Arc de Triomphe. Di monumen Simpang Lima ini terdapat banyak relief. Dari yang saya baca di sini, relief pada monumen Simpang Lima Gumul Kediri diwujudkan dalam 16 panel. Di antaranya 9 dari 16 relief bercerita tentang kesenian yang terdapat di Kabupaten Kediri. Di antaranya adalah jaranan, tiban, wayang, campur sari, ludruk, qasidah sebagai wujud dari seni pertunjukan, serta kakawin sebagai wujud dari seni sastra pada zaman kerajaan. Setiap orang yang mampir di Kediri rasanya itu kurang afdol kalau nggak mampir ke sini itu. Memang Simpang Lima Gumul ini ikonik banget di Kediri itu. Di sana itu ada relief seperti menggambarkan situasi perang. Ya. Dan di sana itu seperti ada orang sedang membaca kitab. Nah, ini pada sisi relief berikutnya terdapat seperti menggambarkan cerita Panji ya, cerita Panji dalam kerajaan Kediri. Nah, ini di sana itu seperti ada orang Belanda. Itu orang berpakaian Belanda. Dan di atasnya itu menggambarkan kesenian wayang. Nah, itu yang ada di Kediri. Nah, ini saya sedang nge-vlog bersama Mas Muiz ini. Hai Mas Muiz. Setiap hari libur di Kediri ini selalu ramai. Baik orang yang mau ngambil foto atau dia mau mendokumentasikan sesuatu, wis keren wis pokoknya wis. Nah, untuk sisi relief yang ini kita bisa lihat di situ ada gambar petani yang sedang membawa cangkul beserta istri dan anak-anaknya. Di atasnya itu menggambarkan kesenian rebana yang ada di Kediri. Nah, terus yang di sana itu ada empat tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Kemudian di bawahnya itu menggambarkan keberagaman agama yang ada di Kediri, budaya-budayanya seperti budaya Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Itu ada gambar tempat peribadatannya juga di situ. Nah, itu bisa dilihat. Ini menggambarkan apa ini? Ini menggambarkan kesenian jaranan ya. Ada orang yang membawa pecot di situ. Sepertinya ini menggambarkan kesenian jaranan. Dan yang atasnya juga itu. Untuk relief yang ini sepertinya dia menggambarkan orang yang sedang menari. Dan yang di atasnya itu seperti kesenian gamelan ya. Iya, seperti kesenian gamelan Jawa. Jadi kalau tidak ada COVID, kita bisa masuk ke dalam. Tapi karena ada COVID, maka Simpang Lima Gumul ditutup sementara. Jadi kalau nggak ada COVID, kita bisa masuk ke sana, bisa penean di tulisan-tulisan itu. Dan foto-foto. Oke guys, jadi kita tadi telah mengunjungi 3 kearifan lokal, 3 tempat yang di Kediri yang sekiranya bisa dijadikan untuk materi vlog. Yang pertama, kita tadi pergi ke Candi Tegowangi, tetapi candinya tutup, ngesak nih. Ya, dampak COVID-19, wajar lah. Jadi Candi Tegowangi itu sekilas saja ya. Candi Tegowangi itu dibangun pada tahun 1400 Masehi pada era kerajaan Majapahit, dan tujuannya itu untuk menghormati salah satu raja di Kediri. Ya, jadi yang saya baca-baca tadi, setelah 12 tahun
seorang raja atau pemerintah daerah yang di daerah itu meninggal, dia kan setelah 12 tahun meninggal dia akan dibuatkan candi untuk penghormatan. Sekarang Candi Tegowangi itu digunakan untuk peribadatan umat Hindu yang di sekitar situ. Terus yang kedua, kita tadi mengunjungi pengrajin batik yang ada di Kediri, tepatnya adalah di daerah Pare. Nah, kita tadi sudah lihat ada macam-macam motif batik, tetapi kita tidak bisa mewawancarai salah satu karyawannya karena memang sedang dipulangkan dan karena ini hari Minggu. Ya, ada macam-macam batik yang ada di situ, mulai dari motif yang seperti tumbuhan, seperti hewan, buah-buahan, nanas dan sebagainya. Ada banyak macam-macam motifnya. Dan yang terakhir, kita tadi mengunjungi Monumen Simpang Lima Gumul. Nah, Monumen Simpang Lima Gumul ini sebagai apa ya, landmarknya Kota Kediri. Sebagai kalau kita ke Kediri kita mesti ingat tentang Simpang Lima Gumul. Pokoknya kalau nggak mampir rugi deh. Nah, di Simpang Lima Gumul tadi kita melihat ada banyak relief di situ. Total ada 16 relief yang ada di situ. Relief-relief itu menggambarkan kebudayaan yang ada di Kediri dan juga cerita sejarah tentang kerajaan Kediri yang ada di situ. Kebudayaannya, misalnya kebudayaan tentang seni-seni ya, tentang seni-seni qasidah, rebana, ada juga wayang tadi, ada juga ludruk, ada juga tentang jaranan, ada banyak. Oke. Menurut saya dari ketiga destinasi tadi, dari ketiga kearifan lokal tadi, yang cocok untuk dijadikan mulog itu adalah Monumen Simpang Lima Gumul. Kenapa? Kalau Monumen Simpang Lima Gumulnya itu saya rasa ya tidak sulit untuk dijadikan mulog. Tapi yang jelas di situ kan ada relief-relief yang menggambarkan kebudayaan serta sejarah yang ada di daerah Kediri. Nah, menurut saya itu relief itu bisa dibredel, bisa diuraikan menjadi muatan lokal seperti materi mengenai qasidah, materi mengenai banjari, materi mengenai jaranan, bisa itu kesenian budaya, dan juga materi tentang wayang, tentang kerajaan-kerajaan era-era pada kerajaan Kediri. Agar apa? Agar kaum masyarakat, kaum muda yang ada di Kediri itu, mereka sadar, oh ini budaya yang ada di Kediri, oh sejarahnya daerah Kediri itu seperti ini. Nah, itu menurut saya. Jadi yang bisa digunakan untuk muatan lokal adalah Simpang Lima Gumul. Oke, terima kasih telah menyaksikan vlog pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan di like, kalau perlu di komen. Saya Ahmad Ali Alhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.